Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bulan Ramadan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Walaupun saat ini kita berada dalam musibah COVID-19 ini. Tema kita pada kesempatan ini akan mengkaji tentang kajian dasar tentang zakat. Karena banyak di masyarakat kita yang belum memahami tentang walaupun kajian yang sangat mendasar tentang zakat ini. Oleh sebab itu, dalam waktu yang singkat menjelang berbuka ini, kita akan mengkaji sedikit tentang apa itu zakat. Ulama kita mendefinisikan zakat itu adalah ikhraju malin ma'lum, yaitu mengeluarkan harta tertentu. Bukan semua harta kita yang kita zakati. Harta tertentu ala qadari ma'lum, pada kadar tertentu. Walaupun ada harta itu yang harta kena zakat seperti emas, pertanian, peternakan dan sebagainya, belum tentu semuanya itu kena zakat. Karena ada lagi ala qadari ma'lum, pada kadar tertentu. Dalam ilmu zakat disebut sebagai nisab, sampai nisabnya. Nah, kalau emas, kadar terendah pendapat ulama kita, emas itu adalah 85 gram emas. Itu namanya nisab. Ala qadri ma'lum, pada kadar tertentu. Jadi kalau ada orang punya emas hanya 60 gram, 70 gram, 50 gram, atau hanya perhiasan yang dipakai, itu belum kena zakat karena belum sampai kadarnya, belum sampai nisabnya. Walaupun harta emas itu adalah harta kena zakat, tapi kalau belum sampai kadarnya, maka dia belum wajib untuk berzakat. Itu disebut dengan ala qadri ma'lum, pada kadar tertentu, yaitu nisabnya. Kemudian fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu. Jadi dalam membayar zakat ini ada waktunya. Jadi tidak kapan teringat saja. Ada waktunya. Kapan nisabnya sampai? Umpamanya kita punya emas, kapan kita sampai 85 gram? Maka itulah disebut dengan sampai nisab. Apakah kita langsung bayar? Tidak. Fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu. Itu disebut dengan haul. Dia akan ditunggu 1 tahun yang akan datang dan nisabnya masih sampai, maka di saat itulah dia harus bayar zakat. Oleh sebab itu zakat mal, zakat harta, itu tidak mesti harus dibayar pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena dia kapan sampai nisabnya, kemudian pada haul berikutnya, pada 1 tahun penuh, haul itu adalah 1 tahun, maka waktu itulah dia bayar. Ketika kita pada bulan Ramadan nisabnya, maka bulan Ramadan akan datang kita bayar zakat mal kita. Kalau bulan Syawal kita sampai nisab, maka bulan Syawal juga kewajiban kita bayar zakat mal. Kemudian kalau kita pada bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, Muharram dan seterusnya, kapan dia sampai nisab, maka waktu bulan itulah dia harus bayar zakat pada tahun depan. Jadi zakat itu bukan hanya pada bulan Ramadan untuk zakat mal, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu memang dibayarkan harus pada bulan Ramadan. Nah, itu definisinya. Ikhraju malin ma'lum, mengeluarkan harta tertentu ala qadri ma'lum, pada kadar tertentu, disebut dengan nisab. Fi zamanin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Itu disebut dengan haulnya, 1 tahun. Kemudian ila syakhsin ma'lum, dibagikan untuk orang-orang yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan asnaf zakat. Itu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha
ya, wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, ya. Kemudian ada lagi disebut dengan fi sabilillah, ya. Ada lagi disebut dengan ibnus sabil. Nah, jadi ada 8 asnaf zakat itu. Inilah yang disebut dengan syakhsin ma'lum, orang-orang yang menerima zakat. Selain daripada 8 yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tidak disebut dengan asnaf. Oleh sebab itu yang pertama sekali fuqara. Apa itu fuqara itu? Orang fakir itu. Alladzi lam yujad quta yaumihi. Orang yang untuk hari itu saja tidak bisa dia dapatkan makanan kecuali dibantu oleh orang lain. Itu fakir, ya. Tidak bisa dia bekerja lagi. Tak ada penghasilan dia lagi. Ini yang paling diutamakan, jangan sampai dia kelaparan. Wal masakin. Wal masakin itu adalah orang-orang miskin yang mungkin kebutuhan pokoknya itu 10, dia bisa penuhi 4, 5, sehingga dia miskin, kekurangan, ya. Mungkin dia bisa beli beras tapi tidak bisa beli lauk dan sebagainya. Kemudian pakaiannya dia tidak bisa penuhi. Ini adalah orang-orang miskin, ya, karena kebutuhan pokoknya, keperluan asasinya tidak bisa dia penuhi. Ini juga adalah objek zakat atau disebut dengan asnaf zakat. Nah, jadi kemudian wal amilina 'alaiha, yaitu para pekerja zakat yang disebut dengan amil zakat. Inilah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang hatinya perlu dijinakkan, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, belum mengerti Islam. Nah, ini juga diberikan. Malah juga sekarang penafsirannya bukan hanya orang yang baru masuk Islam, orang yang hampir keluar dari Islam gara-gara punya kemiskinannya, kemudian dia ditarik oleh agama-agama lain, mungkin diberikan oleh orang lain sehingga dia tertarik kepada agama lain, itu juga dimasukkan kepada muallaf, artinya orang yang harus dijinakkan hatinya. Nah, ini termasuk muallaf qulubuhum, orang yang harus kita jinakkan hatinya, jangan sampai nanti orang keluar dari Islam karena kemiskinan sementara orang lain ngasih. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini termasuk juga, ya, disebut dengan muallaf. Kemudian selanjutnya adalah fir riqab. Riqab ini adalah dulu, ya, budak-budak. Nah, budak-budak sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya, akan tapi kalau muncul lagi perbudakan, kita juga tidak tahu, peperangan dan sebagainya, bisa jadi nanti berlaku lagi ayat ini karena dia berlaku sepanjang masa. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini kita harus memahami tentang definisi zakat ini. Yang terakhir adalah yaitu dia merupakan zakat ini hakun, ya. Nah, ini hak bagi orang-orang yang miskin-miskin tadi. Nah, inilah pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dasar-dasar zakat ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ikhraju malin ma'lum, mengeluarkan harta tertentu, ala qadri ma'lum, pada kadar tertentu. Kemudian juga fi zamanin ma'lum, waktu tertentu, ila syakhsin ma'lum, untuk orang-orang tertentu 8 asnaf, hakun lillahi ta'ala, dan ini merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak bayar zakat, akan merugi kehidupan kita kalau kita tidak berzakat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Apalagi saat-saat sekarang ini akan sangat berdosa bagi orang muzaki tidak mengeluarkan zakatnya, karena apalagi sekarang dalam keadaan musibah seperti ini banyak orang kelaparan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.